Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Nawangkusuma Dewi, NIM 1910321026, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 6 konsep pemasaran. Kita awali dari definisi konsep pemasaran. Pemasaran merupakan sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen ini merupakan syarat ekonomis dan sosial bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Nah, artinya di sini bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tentunya harus difokuskan untuk kepuasan konsumennya. Jika kita bicara tentang konsep pemasaran, pastinya kita akan merujuk pada sebuah buku yang ditulis oleh Philip Kotler dari Northwestern University dan Gary Armstrong dari University of North Carolina dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Pemasaran. Dalam buku tersebut, Philip Kotler dan Gary Armstrong memaparkan ada 6 konsep pemasaran. Nah, konsep-konsep itu adalah sebagai berikut. Konsep yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep ini pada dasarnya hanya berfokus pada penyediaan barang dengan harga yang murah, sehingga perusahaan umumnya hanya berfokus pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusinya saja. Sebagai contoh, perusahaan smartphone dari China mendominasi pasar smartphone global. Mereka tentunya akan sangat berkompetitif dan sensitif terhadap harga, baik itu upah buruh yang rendah, efisiensi produksi yang tinggi, dan distribusi massal. Selanjutnya ada konsep produk. Konsep ini hanya berfokus pada pengembangan produk dari segi kualitas, kuantitas, dan lain-lain, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan konsumen, sehingga konsep ini dapat menyebabkan terjadinya rabun jauh pemasaran. Konsep yang ketiga yaitu konsep penjualan. Dalam bukunya, Kotler menyatakan bahwa konsep ini lebih menitik beratkan pada penciptaan transaksi penjualan daripada membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan konsumen. Konsep ini bertujuan tentang bagaimana menjual sebuah produk yang dihasilkan perusahaan, bukan membuat produk yang diinginkan pasar. Salah satu contohnya yaitu perusahaan asuransi. Nah, konsep yang keempat ialah konsep pemasaran. Jika kita lihat, konsep ini jauh lebih baik dari konsep-konsep sebelumnya, di mana konsep ini mulai fokus pada konsumen atau target pasar. Artinya, produk yang dihasilkan pun sudah menyesuaikan dengan keinginan konsumen itu sendiri. Yang kelima, ada konsep pemasaran berwawasan sosial. Konsep ini menyatakan bahwa selain memuaskan pelanggan, suatu perusahaan juga harus bisa memperhatikan kepentingan jangka panjang setiap konsumennya. Nah, dan yang terakhir ada konsep holistik. Konsep holistik adalah strategi pemasaran yang mempertimbangkan bisnis secara keseluruhan dan bukan sebagai entitas dengan berbagai bagian yang berbeda. Konsep ini melibatkan kegiatan pemasaran yang saling berhubungan untuk memastikan pelanggan cenderung membeli produk mereka daripada berkompetensi. Selanjutnya ada pilar yang harus kita bangun untuk menerapkan konsep holistik ini. Nah, 4 pilar tersebut diantaranya ada pemasaran hubungan, pemasaran terintegrasi, pemasaran internal, dan pemasaran kinerja. Jadi, sebagaimana pemaparan yang sudah saya sampaikan di awal, dapat kita tarik kesimpulan bahwa konsep holistik inilah konsep yang paling maju dan paling baik untuk kita gunakan dalam menjalankan suatu usaha. Walaupun sebenarnya konsep holistik ini adalah konsep yang paling kompleks jika dibandingkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Tapi konsep holistik ini memiliki tujuan yang sangat baik yang bisa kita gunakan untuk menjalankan suatu usaha.